Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dewan Juri Lomba Public Speaking IPFIKI Jawa Barat dan Banten. Yang saya hormati, teman-teman dan seluruh peserta Lomba Public Speaking IPFIKI Jawa Barat dan Banten. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Saya Mar Amaskana dari Akademi Keperawatan Al-Kausar Temanggung ingin berbagi beberapa informasi penting dan menarik di bidang kesehatan, khususnya tentang stunting. Stunting merupakan salah satu isu kesehatan yang perlu kita soroti saat ini. Stunting tidak hanya berbicara soal kekerdilan akibat gangguan pertumbuhan fisik, namun juga berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, penurunan produktivitas, hingga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesenjangan serta kemiskinan antar generasi. Berbicara tentang stunting, kita akan lebih berfokus pada anak-anak dan juga balita, di mana anak-anak adalah sumber daya yang paling berharga di dunia dan merupakan harapan terbaik untuk masa depan bangsanya. Hal tersebut sangatlah relevan, mengingat anak nantinya akan meneruskan tonggak-tonggak perjuangan dalam membangun negara. Dan seperti yang kita ketahui, menurut UNICEF tahun 2020, negara Indonesia menempati posisi keempat dalam populasi anak terbesar di dunia, yaitu sebanyak 80 juta jiwa. Namun yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah potensi besar generasi emas ini telah dibarengi dengan jaminan bahwa semua anak sudah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik? Faktanya, berdasarkan hasil Riskedas tahun 2018, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 30,8%, yang artinya 3 dari 10 anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Selain itu, stunting juga merupakan masalah gizi utama pada balita dan menempati urutan tertinggi jika dibandingkan dengan masalah gizi lainnya. Tak hanya itu, secara global, balita stunting berkontribusi terhadap 1,5 juta kematian balita di dunia dan menyebabkan 55 juta mengalami disability adjust life years, yaitu hilangnya masa hidup sehat setiap tahun. Jika stunting tidak segera diatasi, maka akan berdampak buruk pada generasi Indonesia pada masa mendatang. Oleh karena itu, untuk melindungi generasi Indonesia dari dampak buruk stunting ini, hal yang perlu kita lakukan adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang asupan nutrisi. Karena kurangnya nutrisi merupakan salah satu faktor penyebab stunting dan oleh karena itu, untuk meningkatkan asupan nutrisi tersebut, kita dapat memberikan edukasi pada masyarakat tentang porsi makanan menurut gizi seimbang, di mana balita memerlukan sebanyak 35% makanan pokok, 25% lauk pauk, dan 30% sayur serta buah-buahan. Sedangkan PMBA memerlukan sebanyak 35% makanan pokok, 30% protein hewani, 10% kacang-kacangan, dan 25% sayur serta buah-buahan. Sedangkan untuk orang dewasa, memerlukan sebanyak sepertiga porsi makanan pokok, seperenam porsi lauk pauk, seperenam porsi buah-buahan, dan sepertiga porsi sayuran. Edukasi gizi seimbang ini dapat kita galakan secara langsung melalui poster ataupun dengan menggunakan sosial media secara masif dan juga konsisten. Mari, wujudkan Indonesia emas bebas stunting. Jika stunting itu penting, turunkan stunting sebelum genting. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.